Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya terjadi waktu kita ngerasa klik sama seseorang? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng ilmu di balik rasa tertarik itu. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih sebenarnya ketertarikan itu? Apa itu cuma soal reaksi kimia di otak kita? Atau sebuah pilihan yang kita ambil secara sadar? Atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam? Semacam serangkaian instruksi kuno yang udah tertulis di dalam DNA kita? Sebuah cetak biru yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita? Oke, yuk kita selami lebih dalam soal ini. Kita mulai dari gimana sih cetak biru kuno ini terbentuk? Kita lihat dari kacamata teori evolusi ketertarikan. Coba kita bayangin ya, hampir sepanjang sejarah manusia, hidup itu isinya perjuangan terus-menerus. Susah cari makan, penyakit di mana-mana. Nah, dalam kondisi kayak gitu, rasa tertarik itu bukan hal yang asal-asalan loh. Justru, rasa tertarik itu berevolusi jadi semacam mekanisme bertahan hidup. Tujuannya, buat nuntun kita nemuin pasangan yang paling sehat, yang paling besar kemungkinannya buat punya keturunan yang kuat. Dan ternyata nih, ada beberapa ciri fisik yang dianggap menarik secara universal di berbagai budaya dan zaman. Contohnya, wajah yang simetris, kulit yang bersih, gigi putih. Kalau untuk pria, tulang pipi yang menonjol sama suara yang dalam. Kalau untuk wanita, tanda-tanda awet muda dan rasio pinggang ke pinggul sekitar 0,7. Ini semua bukan sekedar standar kecantikan, tapi lebih ke sinyal-sinyal kesehatan yang udah teruji zaman. Jadi, intinya begini. Semua ciri fisik tadi itu bukan cuma soal penampilan. Semuanya itu adalah sinyal kuat dari apa yang disebut ilmuwan kesesuaian reproduktif. Gampangnya, ya kemampuan untuk punya anak-anak yang sehat, kuat, dan bisa meneruskan garis keturunan. Nah, sekarang para ilmuwan itu nemuin bukti yang kuat banget soal cetak biru kuno ini. Bukan cuma dari penampilan fisik, tapi juga dengan ngeliat gen kita. Bahkan lewat indera penciuman. Ini nih yang membawa kita ke sebuah studi yang terkenal banget, namanya studi kaus oleh seorang peneliti bernama Wedekind. Tujuannya simple, buat nyari tahu apa benar gen sistem imun kita yang disebut gen MAC itu punya peran dalam menentukan siapa yang menurut kita menarik. Cara kerjanya sebenarnya sederhana tapi pinter banget. Beberapa pria diminta pakai kaos yang sama selama 2 malam. Tujuannya buat nangkep aroma alami tubuh mereka. Terus, para wanita diminta buat nyium kaos-kaos itu dan ngasih nilai. Seberapa menarik sih aroma masing-masing? Dan hasilnya, wah ini benar-benar luar biasa. Wanita yang lagi di masa subur, artinya nggak pakai kontrasepsi hormonal, ternyata secara konsisten lebih suka sama aroma pria yang gen MHC-nya paling beda dari mereka. Kenapa gitu? Karena kalau gennya beda, keturunan mereka nanti bakal punya sistem imun yang lebih kuat. Uniknya, wanita yang pakai kontrasepsi hormonal justru milih sebaliknya. Ini nunjukin kalau indera penciuman kita mungkin secara nggak sadar lagi ngebisikin kita buat milih pasangan yang paling cocok secara genetik. Seperti kata salah satu sumber kita, ketertarikan itu cara alam buat memotivasi kita untuk cari pasangan yang paling bugar dan sehat yang ada. Jadi program evolusi di dalam diri kita ini kuat banget ya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gimana jadinya kalau program kuno yang dirancang buat dunia nenek moyang kita itu sekarang dijalankan di dunia modern yang ya beda banget? Ini membawa kita ke sebuah konsep penting, namanya ketidaksesuaian evolusioner. Gampangnya, ini adalah ide bahwa otak dan tubuh kita itu dirancang untuk hidup di dunia zaman dulu, yang jelas beda total dari lingkungan modern kita yang serba cepat dan serba digital ini. Coba deh bayangin kayak gini, kita ini lagi menjalankan software biologis yang umurnya jutaan tahun, tapi di hardware dunia abad ke-21. Jelas kan? Kadang-kadang ini bisa bikin beberapa bug atau hasil yang aneh. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi seberapa beda sih dunia modern kita ini pakai kerangka yang disebut strangely weird dari salah satu sumber penelitian kita. Nah, akronim dalam bahasa Inggris ini ngerangkum betapa anehnya dunia kencan modern. Kita dibombardir media sosial. Hubungan seringkali cuma temporer. Kita gampang banget berpindah tempat atau relocatable, jauh dari keluarga. Kita punya otonomi penuh buat milih pasangan. Dan salah satu yang paling berasa adalah lots of options, atau pilihan yang banyak banget. Coba deh, renungkan sejenak. Dulu, di zaman nenek moyang kita, mereka itu mungkin cuma ketemu dan berinteraksi sama sekitar 150 orang seumur hidup mereka.
Pilihan calon pasangan mereka ya cuma sebatas orang-orang di komunitas itu aja. Sekarang, bandingkan sama angka ini. Lebih dari 40 juta. Gila kan? Dan itu baru jumlah pengguna di satu aplikasi kencan modern. Bayangin perubahannya. Dari yang tadinya cuma 150 orang, sekarang jadi puluhan juta pilihan di ujung jari. Nah, ini dia contoh paling nyata dari banyak pilihan di dunia kita yang emang aneh ini. Secara psikologis, beban pilihan ini bisa bikin kita kewalahan. Penelitian nunjukin kalau ini bisa bikin kita jadi lebih pemilih, lebih ragu-ragu dan bahkan ngerasa kurang puas sama pilihan akhir kita. Pernah nggak sih ngerasain hal itu waktu lagi swipe-swipe di aplikasi kencan? Ketidaksesuaian lainnya yang gede banget ini nyambung ke huruf A untuk autonom adalah pergeseran cara kita milih pasangan. Dulu pilihan itu sangat dipengaruhi keluarga dan komunitas. Sekarang, wah kita punya otonomi dan kebebasan pribadi yang luar biasa buat milih siapa aja yang kita mau. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita menavigasi dunia modern ini dengan cetak biru kuno kita? Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Jadi gini, paham soal ketidaksesuaian ini bukan berarti naluri kita itu salah atau kuno ya. Justru sebaliknya, ini ngasih kita kacamata baru buat ngerti kenapa dunia kencan modern kadang rasanya ribet banget, bikin capek, atau bahkan bikin bingung. Ini ngasih kita konteks buat apa yang kita rasain. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Naluri kita itu kuno, dibentuk di sabana Afrika. Tapi dunia kita itu baru, penuh sama avatar dan algoritma. Nah, di persimpangan antara yang kuno dan yang baru ini, gimana caranya kita memutuskan siapa yang bisa kita percaya?